Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenia Ramadino. Saya Syara Salsabilah. Saya Trifani Yulanti. Saya Sri Anita. Saya Stefi Ulana Madani. Saya Siti Nurhayani. Asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Melayu. Pertumbuhan bahasa Melayu yang diyakini banyak orang telah menjadi bahasa Indonesia di wilayah penutur Kepulauan Nusantara. Dapat dikemukakan dengan rumus matematika, bahasa Minang ditambah bahasa daerah ditambah bahasa asing. Artinya, modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu diperkaya dengan sebagian kecil kosakata bahasa daerah dan sebagian kecil kosakata bahasa asing. Dengan demikian, bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa yang berkembang atau berasal dari bahasa Melayu. Artinya pula, bahasa Melayu adalah dasar bahasa Indonesia sekarang. Bahasa Melayu dijadikan karena bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perhubungan antara masyarakat, sudah menjadi lingua franca yang tersebar di wilayah Nusantara, serta bahasanya yang lebih sederhana. Lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap lahir atau diterima keberadaannya pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyebut sebagai bahasa persatuan. Namun, secara resmi bahasa Indonesia baru diakui keberadaannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Nama bahasa Indonesia baru dikenal sejak 28 Oktober 1928 yang sebelumnya bernama bahasa Melayu. Masalah bahasa resmi muncul lagi dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama pada tahun 1938. Pada kongres itu ada dua hasil keputusan yang penting. Peranan bahasa Indonesia. Peranan bahasa Indonesia dalam konsep ilmiah sebagai alat untuk menyerap dan mengungkapkan hasil pemikiran. Setiap orang mengungkapkan hasil pemikirannya melalui bahasa. Mereka bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat selama bahasa yang digunakan masih sesuai dengan kaidah-kaidah atau tata cara bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia mempunyai ketentuan-ketentuan di dalamnya, baik dalam tata cara penulisan, tata cara menyampaikan, begitupun dalam tanda bacanya. Bahasa Indonesia juga berperan sebagai alat berkomunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat interaksi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terdapat beberapa hal. Yang pertama, didirikannya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang sekarang disebut dengan Pusat Bahasa. Yang kedua, didirikannya Balai Bahasa di berbagai ibu kota atau provinsi yang berpayung pada perguruan tinggi. Yang ketiga, disahkannya Pedoman IED. Yang keempat, berdirinya Lembaga ABIPA atau Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia pada dasarnya dibedakan dua yang bertolak dari sejarah pertumbuhannya. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan itu melekat sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan ikrar yang ketiga berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak tanggal 28 Oktober 1928 ini secara resmi telah diakuinya ada bahasa Indonesia dan mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi bahasa pemersatu bangsa dengan berbagai etnis yang ada. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh Undang-Undang 1945 berarti kedudukan bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diembannya dalam persoalan kehidupan bernegara, bukan dalam kehidupan berbangsa. 4 fungsi bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Di dalam bahasa Indonesia terdapat nilai-nilai sosial dan budaya dari leluhur bangsa Indonesia yang menjadi cerminan terhadap bahasa Indonesia.
Cara bangga terhadap bahasa Indonesia adalah dengan mewujudkan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia juga sebagai identitas kewarganegaraan, karakter, hingga kepribadian bagi pengguna bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan penduduk yang besar dari latar belakang sosial, budaya, hingga bahasa yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa persatuan dari perbedaan tersebut. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi dalam segala bidang kehidupan. Karena terjalinnya komunikasi yang baik di antara masyarakat walaupun dari berbeda budaya dan berbeda daerah, sehingga nantinya akan meningkatkan perkembangan kehidupan di bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.